welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Puspitasari dari NIM 19020 dari program studi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi energi baru dan energi terbarukan yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi, Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu dari 29 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sendiri itu berada di Kota Madiun. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa dan kelurahan. Perekonomian masyarakat Kabupaten Madiun sendiri antara lain itu berasal dari sektor pertanian, kemudian peternakan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun itu untuk sebelah utara akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, untuk sebelah timur akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk, dan untuk sebelah selatan akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo, dan yang terakhir yaitu bagian barat akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Ini ada peta wilayah Madiun. Jadi wilayah Madiun itu terdiri dari beberapa kecamatan. Yang pertama yaitu ada Pilang Kenceng, kemudian ada Saradan, Mejayan, Wonoasri, Wungu, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada potensi sumber energi baru dan energi terbarukan yang ada di Madiun. Jadi di Madiun itu ada beberapa sumber energi baru dan energi terbarukan. Di antaranya yaitu ada energi matahari, kemudian ada energi angin, ada juga energi air, energi panas bumi, dan energi biomas. Untuk yang pertama yaitu energi matahari. Selanjutnya yaitu ada data penyinaran matahari pada tahun 2018 di Kabupaten Madiun menurut UPT PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi pada tahun 2018 didapatkan hasil pada bulan Januari memiliki duration of sunshine sekitar 53,90%. Kemudian pada bulan Februari yaitu ada 42,12%, Maret 62,56, dan lain sebagainya. Dan untuk yang tertinggi yaitu ada di bulan Oktober yaitu 79,65%. Dan untuk total keseluruhan pada tahun 2018 yaitu ada 801,60%. Untuk selanjutnya yaitu ada energi angin. Data energi angin ini diperoleh dari tahun 2018 dari UPT PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi pada bulan Januari tahun 2018 ya kecepatan anginnya yaitu sekitar 23,67 knot. Pada bulan Februari yaitu 21,10, pada bulan Maret yaitu 26,88 dan lain sebagainya. Dan untuk yang kecepatan angin terendah yaitu terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yaitu sekitar 0,00 knot. Dan untuk yang tertingginya yaitu terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 yaitu sekitar 66,67 knot. Untuk total keseluruhan kecepatan angin yang ada di tahun 2018 yaitu ada 360,38 knot. Untuk selanjutnya yaitu ada energi air. DAS atau daerah aliran sungai di kali wilayah Madiun pada tahun 2018. Ini ada data-datanya. Yang pertama yaitu ada nama badan sungainya yaitu ada Waduk Notopuro, kemudian ada Jejeruk, kemudian ada juga Purwantoro, Selahung, Soko, dan Waduk Dabuhan. Untuk panjangnya yaitu untuk Waduk Notopuro ada 463,61 km persegi, kemudian yang Jejeruk ada 900,75 dan lain sebagainya. Dan untuk panjang keseluruhannya yaitu ada 3.688,510 km kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu ada energi panas bumi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di Madiun itu memiliki beberapa potensi energi panas bumi. Di antaranya
itu yang ada di Segulung, kemudian Batok ada di Ngebel yaitu Gunung Wilis, ada di Mendak dan lain sebagainya. Akan tetapi potensi energi panas bumi tersebut masih berada di dalam tahap penyelidikan dan pengembangan, sehingga untuk data-datanya masih minim tentang potensi panas bumi yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber tersebut. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa di Sareng, Segulung, dan Batok akan menghasilkan energi listrik sekitar 120 MW dan di Ngebel yaitu Wilis akan menghasilkan sekitar 160 MW. Untuk selanjutnya yaitu ada energi biomas. Dan berikut ini merupakan data hasil panen menurut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada tahun 2018. Jadi hasil panen pada tahun 2018 yaitu ada jagung menghasilkan 56.730,62 ton, kemudian untuk kedelai menghasilkan 2.582,31 ton, untuk ubi kayunya akan menghasilkan 31.567,34 ton, dan yang terakhir yaitu ada ubi jalar sekitar 321,32 ton. Dan hasil panen terbesar yaitu ada di jagung sekitar 56 ribuan ton. Selanjutnya yaitu ada juga energi biomas berupa hasil ternak. Dan berikut ini merupakan data ternak menurut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada tahun 2018. Yang pertama yaitu ada sapi perah sekitar 205 ekor, kemudian ada sapi potong, ada kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Untuk dikonversi ke energi listrik, maka kita harus mengetahui berapa kilogram kotoran yang dihasilkan dari ternak-ternak tersebut. Dan untuk ternak pada tahun 2018 yang tertinggi yaitu ada sapi potong sekitar 60.881 ekor. Dan untuk sapi potong sendiri, menurut data yang saya temukan, 1 ekor sapi akan menghasilkan 10 kg kotoran. Dan untuk kerbau juga sama, 10 kg kotoran, untuk kuda yaitu 20 kg kotoran, untuk kambing yaitu 1,4 kg, untuk domba juga sama yaitu 1,4 kg, dan untuk babi akan menghasilkan 2 kg. Dan untuk ternak ini karena jumlah yang terbanyak yaitu sapi potong, maka jumlah kotoran yang terbanyak dihasilkan setiap harinya juga ada di sapi potong yaitu sekitar 608.810 kg. Untuk selanjutnya yaitu ada peramalan atau forecasting potensi sumber energi baru dan energi terbarukan yang ada di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 dan tahun 2050. Yang pertama yaitu ada forecasting energi matahari pada tahun 2025 dan tahun 2050. Untuk menghitung forecastingnya saya menggunakan metode least squares. Sebelum menghitung forecastingnya, kita harus mengetahui data-data besaran energi matahari yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2018. Setelah itu kita bisa meramalkan forecasting energi matahari pada tahun 2025 dan tahun 2050. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data-datanya pada tahun 2015 yaitu sekitar 888,67, kemudian pada tahun 2016 yaitu 784,20, pada tahun 2017 sekitar 871,97, dan pada tahun 2018 sekitar 801,60. Sehingga bisa dihitung untuk hasil forecastingnya pada tahun 2025 akan menghasilkan besaran sumber energi matahari sekitar 758,877, dan pada tahun 2050 akan menghasilkan 542,952. Selanjutnya yaitu ada forecasting energi angin pada tahun 2025 dan tahun 2050. Sama seperti yang terjadi pada energi matahari, untuk menghitung forecasting pada tahun 2025 dan tahun 2050, kita harus mengetahui data besaran energi angin yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, 16, 17, dan 18. Nah, setelah mengetahuinya, kita bisa menghitung forecasting atau peramalan
energi angin yang ada pada tahun 2025 dan tahun 2050, yaitu pada tahun 2025 diperkirakan akan mendapatkan energi angin sekitar 642,766 knot, dan untuk tahun 2050 akan menghasilkan energi angin 1371,616 knot. Untuk selanjutnya yaitu ada forecasting energi biomas jagung pada tahun 2025 dan tahun 2050. Jadi ini merupakan peramalan berapa ton penghasilan jagung pada tahun 2025 dan tahun 2050. Sama seperti sebelumnya, untuk melakukan forecasting pada tahun 2025 dan tahun 2050 kita harus mengetahui hasil panen jagung pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 untuk jagungnya mendapatkan sekitar 51.500-an, kemudian tahun 2016 yaitu sekitar 50 ribuan, tahun 2017 sekitar 53, dan tahun 2018 yaitu sekitar 56 ribuan. Setelah itu kita bisa menghitung hasil forecasting biomas jagung pada tahun 2025 dan tahun 2050, yaitu pada tahun 2025 akan menghasilkan panen jagung sekitar 65.000 ton, dan pada tahun 2050 akan menghasilkan 98.000 ton. Untuk selanjutnya sama, yaitu untuk melakukan forecasting energi biomas sapi perah pada tahun 2025 dan tahun 2050. Jadi ini merupakan peramalan banyaknya ekor sapi perah yang akan ada pada tahun 2025 dan tahun 2050. Sama seperti sebelumnya, kita juga harus mengetahui jumlah ternak sapi yang ada pada tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Setelah itu kita bisa melakukan forecasting untuk mengetahui jumlah ternak sapi perah pada tahun 2025 dan tahun 2050. Yaitu pada tahun 2025 akan dihasilkan sapi ternak sekitar 65 ribuan, dan pada tahun 2050 akan dihasilkan ternak sekitar 81 ribuan. Untuk selanjutnya yaitu ada data konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Madiun, data per KWH pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Jadi data-data pada tahun 2016 sampai 2019 ini akan berguna untuk meramalkan banyaknya konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 dan pada tahun 2050. Ini untuk data-data pada tahun 2016 sampai 2019-nya, dan ini merupakan data konsumsi listrik menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, yaitu ada Kecamatan Kebonsari, kemudian ada Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 jumlah konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Madiun yaitu ada 9.555. Kemudian pada tahun 2017 ada sekitar 20 ribuan kilowatt. Pada tahun 2018 yaitu ada sekitar 21 ribuan kilowatt. Kemudian pada tahun 2019 yaitu ada sekitar 22 ribu kilowatt. Untuk selanjutnya yaitu ada peramalan atau forecasting dari konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Madiun per KWH pada tahun 2025 dan tahun 2050. Untuk melakukan forecastingnya sama seperti yang sebelumnya, kita harus mengetahui data-data yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada pada tahun 2016, kemudian tahun 2017, ada tahun 2018, dan tahun 2019. Setelah itu kita bisa melakukan forecasting untuk mengetahui jumlah konsumsi listrik yang ada pada tahun 2025 dan tahun 2050. Yaitu pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan listrik di Kabupaten Madiun sekitar 39 ribuan kilowatt, dan pada tahun 2050 akan membutuhkan konsumsi listrik sekitar 106 kilowatt ribuan. Untuk selanjutnya yaitu ada konversi potensi sumber energi baru dan energi terbarukan ke energi listrik. Nah, konversi potensi sumber energi ini bertujuan untuk mengetahui besar energi listrik yang dihasilkan dari potensi-potensi yang ada sebelumnya. Yang pertama yaitu ada energi matahari.
Nah, di sini ada data-datanya dan sudah saya hitung. Yang pertama yaitu pada tahun 2018. Diketahui pada tahun 2018 akan menghasilkan energi sekitar 801,60% duration of sunshine-nya. Kemudian akan dikonversi ke watt atau ke watt, yaitu rumus P atau daya sama dengan 801,60%, kemudian dikonversi ke watt menjadi 8,016 watt. Kemudian pada tahun 2025 akan menghasilkan daya 7,589 watt, dan pada tahun 2050 akan menghasilkan daya sekitar 5,43 watt. Selanjutnya yaitu ada energi angin. Diketahui bahwa 1 knot atau satu kecepatan angin memiliki nilai 0,514 meter per detik. Kemudian untuk rumus daya P sama dengan 0,1 dikali V pangkat 3. Untuk V pangkat 3, untuk V-nya yaitu nilai atau hasil dari konversinya, konversi knot ke M per detik. Untuk pada tahun 2018 diketahui hasil konversinya 360,38 knot sama dengan 185,4 meter per detik, sehingga 0,1 dikali dengan 185,4 pangkat 3. Kemudian didapatkan hasil sekitar 637.278,4 watt per meter kuadrat. Kemudian untuk daya angin pada tahun 2025 didapatkan hasil sekitar 3.606.783,9 watt per meter kuadrat, dan pada tahun 2025 didapatkan hasil 35.911.753,6 watt per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu ada energi angin, energi air. Berdasarkan penelitian oleh Irma Nurfadila dan Umboro Lasminto, debit air yang ada pada Kali Madiun pada tahun 2018 adalah 914,4 meter kubik per dt, sehingga rumus P atau dayanya yaitu Rho dikali G dikali Q. Untuk Rho sendiri yaitu massa jenis air, untuk G yaitu kecepatan gravitasi, dan untuk Q yaitu debit airnya, sehingga didapatkan hasil yaitu 9.114.000 watt. Akan tetapi untuk forecasting pada tahun 2025 dan tahun 2050-nya tidak bisa dilakukan karena saya hanya menemukan satu buah data, yaitu hanya pada tahun 2018 tentang energi airnya. Untuk selanjutnya yaitu ada energi biomas yang berupa tongkol jagung. Dilansir dari laman Instagram Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau @KESDM Jakarta, untuk menghasilkan 1 kWh dibutuhkan 1,6 kg tongkol jagung. Dan pada tahun 2018 yaitu hasil panen jagungnya sekitar 56.730,62 ton. Mula-mula konversi terlebih dahulu tonnya menjadi kilogram, sehingga mendapatkan hasil 56.730,620 kg. Setelah itu, karena 1 kWh bernilai 1,6 kg, maka hasil 56.730,620 kg ini akan dibagi dengan 1,6 kg, sehingga mendapatkan hasil akhir yang berupa daya 35.456.637,5 kW. Kemudian pada tahun 2025 akan diperkirakan akan menghasilkan sumber daya sekitar 40.724.075 kW, dan pada tahun 2050 diperkirakan akan menghasilkan daya sekitar 61.426.281,25 kW. Untuk selanjutnya yaitu ada energi biomas kotoran sapi. LIPI menyebutkan bahwa untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1 kW maka dibutuhkan 0,03 meter kubik kotoran ternak. Untuk yang pertama yaitu pada tahun 2018 akan menghasilkan ternak sapi sekitar 60.881, kemudian dikalikan 10 kilo. 10 kilo di sini yaitu hasil kotoran sapi
dari 1 ekor sapi setiap harinya. Maka dikalikan sehingga mendapatkan hasil 608.810 kg. Setelah itu, hasil dari kilogramnya akan dikonversi ke meter kubik sehingga menghasilkan 608,81 meter kubik. Karena 1 kWh bernilai 0,03 meter kubik, hasil dari 608,81 meter kubiknya akan dibagi dengan 0,03 meter kubik, dan pada tahun 2018 akan menghasilkan daya sekitar 20.293,7 kWh. Untuk tahun 2025-nya akan menghasilkan daya sekitar 21.770,5 kWh, dan pada tahun 2050 akan mendapatkan hasil sekitar 27.199,7 kW. Untuk selanjutnya yaitu ada kontribusi energi terhadap pemenuhan energi pada tahun 2025 dan tahun 2050. Untuk yang pertama yaitu energi matahari diperkirakan belum bisa memenuhi kebutuhan energi baik itu pada tahun 2025 maupun pada tahun 2050. Untuk energi angin pada tahun 2025 akan memenuhi energi sekitar 0,01%, dan untuk tahun 2050-nya akan memenuhi atau mengurangi energi konsumsi listrik sekitar 0,03%. Untuk energi air dan panas buminya masih belum bisa memenuhi, dan untuk biomas bonggol jagungnya diperkirakan pada tahun 2025 akan memenuhi kebutuhan konsumsi listrik yang ada di Kabupaten Madiun sebesar 100%. Akan tetapi pada tahun 2050-nya hanya akan memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Kabupaten Madiun sekitar 57,67%. Untuk biomas kotoran sapi pada tahun 2025 akan memenuhi sekitar 0,05%, dan untuk tahun 2050-nya hanya akan memenuhi 0,03%. Selanjutnya yaitu ada dampak energi baru dan energi terbarukan. Yang pertama yaitu ada dampak sosial adanya EBT, yaitu adalah dapat memberikan manfaat sosial, misalnya seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat diiringi dengan kemajuan teknologi yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada dampak ekonomi adanya EBT, yaitu bisa meningkatkan taraf ekonomi yang ada di masyarakat. Disebabkan adanya pembangunan EBT diperkirakan akan membuka kesempatan lowongan kerja baru, terutama dalam proyek pembangunan EBT itu sendiri. Kemudian bisa menguntungkan supplier material dan teknologi yang digunakan sangat efisien biayanya. Dan yang terakhir yaitu ada dampak bagi lingkungan dari adanya EBT, yaitu lingkungan menjadi lebih bersih disebabkan energi terbarukan dapat mengurangi polusi yang berupa karbon dioksida yang ada di daerah sekitar turbinnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.